wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena COVID-19 melakukan isolasi. Tidak semua pasien COVID-19 harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di dalam rumah. Protokol isolasi mandiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari, berupa batuk, demam, atau sesak napas. Dalam selang waktu tersebut, kondisi orang yang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lainnya. Untuk memastikan infeksi akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, AIDS, penyakit autoimun dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah yang dimaksud dengan isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di dalam rumah sambil memantau kondisi kita. Dan juga tetap menjaga jarak aman dari keluarga atau orang sekitar kita. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala penyakit seperti demam, batuk, atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernapasan lainnya, atau termasuk dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama isolasi mandiri? Setidaknya sampai 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah, jangan keluar kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin gunakan kamar mandi terpisah dan selalu jaga jarak aman, setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Selalu menggunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari berbagai peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi dan juga benda berbahan pakaian seperti selimut atau pakaian. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan yang bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruangan terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh oleh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan jika keadaan semakin memburuk seperti mengalami sesak napas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila harus sampai terpaksa keluar rumah, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lainnya. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan disinfektan setelah dipakai. Bagaimana cara menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap
Terapkan pola hidup sehat antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen yang baik dari diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Orang yang mengalami isolasi mandiri dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu didukung, dibantu, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.